yang dimaksud dengan konsep foto. Kata ini ada di halaman 7 dari makalah, Kak. Apaan, Kak? Apa yang dimaksud dengan konsep foto? Lalu satu lagi, Kak, tentang ini. Ini ada di halaman 7. Oh, yang tadi di halaman 5 ya, Kak. Gitunya. Terus yang ini, satu lagi di halaman 7, Kak, yang tentang simbolisme langit atau dewa-dewa langit. Itu kan ini ya, berdasarkan makna-makna ini, maka dewa-dewa langit seringkali diasosiasikan dengan pola-pola seperti itu. Maksudnya pola seperti bagaimana, Kak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ben. Apakah ada kakak pemateri yang ingin langsung menjawab atau ada pertanyaan lain? Kak izin menjawab yang pertanyaan Kak Yunita yang pertama ya. Iya, Kak. Apa itu konsep Otto? Jadi Otto itu adalah nama orang ya. Dia adalah seorang ahli teologi dan sejarah agama berkembang di Jerman. Dia yang namanya Rudolf Otto itu. Jadi konsep Otto itu konsep dia yaitu hal misterius yang secara bersamaan sangat agung sekaligus menakutkan. Itu, Kak. Jadi konsep Eliade ini seperti konsep Otto tersebut gitu, yang untuk sakralnya. Oh, jadi maksudnya konsep punya si Otto gitu, yang dimiliki oleh Otto gitu. Iya, betul, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, baik, ini Zoom-nya sisa berapa menit? Kalau dilihat tuh sih Kak, di jadwalnya tuh 40 menit Pak. Soalnya baru hari ini tuh udah kembali ke basic lagi Pak. Ya, maksudnya sekarang sisa berapa menit?
sini nggak kelihatan. Kurang Tapi lebih kalau dihitung, Ya. iya kalau dihitung kira-kira sekitar 10 sampai 15 menit lagi, Pak. Baik. Bapak, mohon maaf, tapi ini baru dapat link yang udah bisa lebih dari 40 menitnya, Pak. Baru banget. Apa sebaiknya kita pindah aja gitu, Pak? Saya kira kita ini aja ya, selesaikan untuk hari ini. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa full ya. Oh, Hari ini juga baik. ada urusan di kampus, sebetulnya kita ini ya. Saya juga punya ini ya, punya Zoom kalau seandainya ini, tapi oke lah kalau sudah ada dari kampus, saya jelaskan sedikit ya terkait dengan makalah terlebih dahulu ya. Ini kok kesimpulannya tambah berantakan ya. Ya, nanti tolong diulang lagi ya. Untuk kesimpulan kelompok ini. Dan untuk kesimpulan itu tolong Anda yang bahasakan sendiri ya. Dan tidak untuk kesimpulan itu tidak di footnote ya teman-teman sekalian. Tidak ada footnote di kesimpulan. Kesimpulan itu kalau mau lebih bagus, lebih baik Anda buat pointer saja ya supaya tidak jelas seperti ini Anda menjelaskan yang mana ya. Ini ya, ini tabnya terlalu masuk ke dalam ya untuk ini. Nanti juga tidak menggunakan HLM ya, tapi cukup H titik saja. Usahakan yang seperti ini, matahari dan bulan, ya kemudian Aidan ini, karena ini Anda nulis karena ilmiah, Anda sebutkan ini ya, kasih numbering ya, atau huruf atau angka ya untuk jadi tidak perlu banyak ya, tidak perlu banyak Anda menjelaskan, cukup ya yang paling penting itu Anda paham ya apa yang Anda tuliskan. Ya, nanti Anda bisa lihat merujuk ya, atau melihat atau merujuk di pedoman bagaimana penulisan ya, spasinya berapa, fontnya berapa ya, untuk disesuaikan. Ini terlalu ini ya, agak beda jauh dengan yang biasa kita gunakan di Jakarta ya. Jadi sama ya dengan berapa tokoh ya, nantinya juga kita ya sebagaimana agama-agama primitif ya, atau agama-agama yang ada di dunia ini, atau agama yang memang basicnya dari animisme ya. Ya, boleh kita katakan animisme, agama yang memang pada prinsipnya percaya kepada roh leluhur ya. Tuhan tidak dapat didefinisikan, tapi nanti didefinisikan dengan ragam-ragam ini ya, ritual-ritual atau konteks tertentu. Nah, khusus untuk Minsia sama ya dengan yang sebelumnya, tapi dia mempunyai definisi sendiri terkait dengan yang sakral dan profan ya. Beda dengan definisi yang sebelumnya kita jelaskan ya. Jadi teman-teman sekalian, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita juga jelaskan. Nanti kita kasih contoh review ya, bagaimana sih ya. Jadi dengan
mempelajari ya minimal beberapa konsep dasar ya, beberapa konsep dasar terkait dengan asal muasal keagamaan ya, paham-paham keagamaan ini nanti dapat membantu teman-teman sekalian ya pada saat kalau misalnya ya penelitian-penelitian yang basicnya sosial, penelitian yang basicnya keagamaan, ya yang melakukan observasi, melakukan kajian lapangan, ini akan sangat membantu ya untuk menjelaskan kenapa sih masyarakat masih percaya kepada Nyi Roro Kidul, ya kenapa sih masyarakat masih ya misalnya percaya dengan keris ya dalam tanda kutip ya, misalnya masih percaya dengan ritual-ritual tertentu, masih percaya dengan ini untuk ya ini untuk menjelaskan ya, mampu menjelaskan akar dari problematika yang misalnya terjadi di masyarakat kita. Tentu agak beda ya, apalagi misalnya di ini, tapi ada beberapa akan permasalahan yang dapat kita tarik terkait dengan problematika yang terjadi terkait dengan problem keagamaan ya. Ya memang juga pada prinsipnya di sini ini terlalu panjang ya Anda menjelaskan, tapi justru Anda tidak ini ya dalam menyimpulkan sehingga ini tidak pembahasannya menjadi bias ya. Bias itu maksudnya adalah kita tidak mendapatkan informasi fokus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimaksudkan di sini ya. Ya, jadi yang penting di sini kan yang kita jelaskan teori dua aksioma ya kalau ditanya. Misalnya, apa sih teori dua aksioma itu? Nah, itu yang Anda munculkan. Dua aksioma itu yang pertama apa, yang kedua apa? Itu aja ya sebenarnya yang paling urgent, tidak perlu panjang kali lebar untuk menjelaskan, karena dari teori dua aksioma inilah nanti seluruh teori-teori yang disebutkan oleh Minshe akan dibangun ya. Ya ada dua teori aksioma yang disebutkan ya. Aksioma itu ya kalau dalam sains ini merupakan kebenaran ya, atau dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan kembali ya. Ya sesuatu fakta yang tidak perlu dipertanyakan ya. Jadi orang semua menerima terkait dengan aksioma itu ya, misalnya matahari terbit dari timur ya. Ya itu dianggap sebagai aksioma, maka implikasinya kalau misalnya kita menulis atau misalnya kita menjelaskan sesuatu, maka tidak perlu dijelaskan lagi bahwasanya kenapa matahari terbit dari timur ya, karena dianggap itu sudah kebenaran aksioma ya, kebenaran yang secara nalar itu sudah dianggap kebenaran umum ya, yang memang tidak perlu dipertanyakan. Nah, di sini dia menyebutkan ada dua aksioma yang menjadi dasar ya. Sehingga harusnya di sini dengan ini kita bisa langsung munculkan ya. Teori dua aksioma ya, kalau mau lebih singkat langsung saja ya. Teori dua aksioma yang dimaksudkan satu apa, dua apa ya. Kalau mau ya, kalau dianggap itu belum mencukupi boleh tambahkan ya, yang satu itu maksudnya apa. Ya tentu memang harus diringkas ya. Yang tadinya 10 paragraf itu bagaimana menarasikan 10 paragraf itu dalam satu kalimat ya, untuk mencakup itu, itulah yang dianggap sebagai kesimpulan ya. Sehingga kalau Anda bagus membuat kesimpulan, kita juga mudah memahami dan juga nanti teman-teman sekalian mudah untuk belajar ya, sehingga bisa langsung buka di bagian belakang. Oh, teori aksioma pertama ini loh, teori aksioma yang kedua ini ya. Begitu yang dimaksudkan. Kemudian ya nanti juga ini Anda ulang lagi ya, sakral dan profan. Tentu nanti di selanjutnya kita akan simpulkan kembali ya, apa sih perbedaan sakral profan menurut tokoh sebelumnya. Nanti ada tokoh satu lagi ya yang akan menjelaskan sakral dan profan. Tentu istilah yang mereka gunakan sama, tapi
konsep ya ada perbedaan sedikit ya, walaupun mungkin tidak terlalu jauh, ada perbedaan konsep pemahaman mereka terkait dengan sakral dan Snovan ya. Nah, baru setelah itu masuklah ke agama-agama yang secara simbolis itu ya yang tadi disebutkan. Nanti setelah itu baru disebutkan beberapa kritikan terhadap teori ini ya, karena di sini tidak kuat ya. Jadi kalau Anda kapan tidak kuat di bagian awal terkait dengan teori, pasti kritikannya juga tidak akan kuat ya, karena kritikan itu dibangun dari teori yang Anda sebutkan. Ya, kalau Anda menyebutkan misalnya teorinya begini, maka fokus kritikannya itu memberi bantahan ya, atau kalau dalam bahasa agama kita syubhat terkait dengan teori itu Anda munculkan ya untuk menjawab, memberi kemungkinan alternatif ya, tesis ataupun sintesis dari pernyataan-pernyataan, argumentasi, preposisi yang diungkapkan sebelumnya. Itu ya yang, nah kalau kita baca kesimpulan ini malah ini ya, lalu ini ya, lalu ya sulit untuk dilihat ya, apalagi kalau Anda buat dalam bentuk paragraf panjang sekali seperti ini ya. Ini ya nanti boleh dibuat pointer saja supaya itu memastikan ya Anda menjawab butir-butir indikator yang diminta. Ya, kita masih ada di sini sisa 7 menit ya. Jadi nanti untuk selanjutnya untuk kelompok ini nanti dan yang lain juga ya nanti. Jadi untuk sekarang nggak jadi masalah karena memang pada prinsipnya ini perbaikan ya. Nanti yang diperiksa itu adalah yang direvisi ya, revisi akhir nanti dikumpulkan setelah kita akan menyelesaikan perkuliahan ya. Jadi revisi akan diminta kembali, itulah yang akan dinilai ya. Dinilai bersama dengan nilai UAS teman-teman sekalian. Nah, untuk ini ya untuk memastikan agar teman-teman sekalian ini maka penting ya untuk kesimpulan itu karena kalau teman-teman sekalian tidak memahami maka pasti ya belum lagi kena plagiasi ya. Belum lagi kena plagiasi bagaimana di bagian kesimpulan ini teman-teman sekalian menjelaskan ya, menjelaskan poin-poin yang diminta. Nah, poin-poin yang diminta sebenarnya sudah ada di bagian atas ya. Ya, kalau pembahasannya terlalu panjang makanya nggak usah pembahasannya terlalu panjang ya, tapi cukup inti-inti atau poin-poin yang ingin disebutkan ya, sehingga teman-teman sekalian ya karena jadi bisa ya ada beberapa cara yang biasa kita gunakan. Kalau ada beberapa kosakata tertentu ya yang tidak kita pahami atau memang kosakata itu asing, Anda boleh footnote ya, kemudian beri penjelasan atau sekalian Anda tambahkan glosarium ya. Kosakata yang penting bisa langsung ya tatkala misalnya terkait dengan animisme menurut Milsia itu apa ya, Anda kasih pengertian animisme ini mitos ini sehingga itu lebih mudah jadi nggak perlu panjang ya. Makanya makalahnya sebenarnya kita batasi ya, atau kalau boleh ya minimal 8 halaman ya, atau ideal 10-12 halaman ya. Maksudnya apa? Nggak perlu panjang ya, tapi Anda betul-betul memahami, menguasai apa yang Anda tuliskan ya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Karena kalau hanya panjang ya Anda bisa mengkopas saja dari internet ya. Tapi kalau misalnya yang kita butuhkan kan pemahaman ya, pemahaman Anda memahami ya apa yang Anda tuliskan. Ya dianggap teman-teman sekalian yang pemakalah berkewajiban untuk menjelaskan informasi ini kepada kita ya. Ya, Anda diberi tugas, diberi amanah untuk
membaca sebanyak-banyaknya referensi terkait dengan materi yang diminta ini, kemudian menjelaskannya di kelas ya. Ini menjadi tanggung jawab teman-teman sekalian, atau minimal ya yang ditugaskan untuk mencari informasi terkait dengan ini. Jadi fokus informasinya bertumpu di poin-poin yang dimaksudkan ya. Ya, kalau memang Anda mencari di internet, ya kalau Anda tidak revisi, tidak edit, ya tidak perbaiki atau tidak memahami, ya memang jadinya seperti ini ya, sehingga di sisi plagiasi kena, ya di sisi penulisan juga kena, di sisi penjelasan juga tidak ini ya. Sepertinya Anda belum memahami apa yang Anda tuliskan ya. Jadi cukup sedikit ya, tapi kosakata tertentu yang bisa Anda sebutkan ya, atau biasanya cara untuk lebih memahami boleh Anda tambahkan satu subbab tersendiri ya. Ya misalnya bagaimana sih ya, apa ya misalnya keagamaan masyarakat ya, masyarakat Muslim di Jawa ya, perspektif Mircea Eliade ya. Di situ akan banyak ya, bagaimana secara operasional kerangka teori yang ada di sini digunakan ya untuk memotret, memview ragam kebudayaan yang ada di masyarakat kita ya, kemudian menjelaskan secara akademik kenapa sih ya masih ada kepercayaan-kepercayaan seperti ini asal muasalnya dari mana ya, ini yang kenapa bisa seperti ini ya, yang disakralkan yang mana ya, yang dianggap profan yang mana, kalau sakral itu kenapa sakral ya. Jadi tidak jauh berbeda, tidak jauh dari isu-isu seperti itu ya, sehingga ya mungkin nanti di selanjutnya kita akan perkuat lagi ya terkait dengan kosakata yang akan kita ya, kalau kita berbicara terkait dengan teori sosial keagamaan, maka kosakata seperti animisme, magis ya, kemudian terkait dengan profan ya, terkait dengan bukan sekali ya, bahkan dengan contoh-contoh ya, bukan sekedar hanya, karena itulah menjadi kata-kata kunci ya operasional yang akan kita gunakan dalam keilmuan ini ya. Ya paling tidak dari selesai dari mata kuliah ini, teman-teman sekalian sudah dapat berdiskusi ya, atau menjelaskan masyarakat apa sih yang disebut sebagai paham animisme ya, paham monoteisme ya, kemudian juga mampu menjelaskan ya berapa lingkup agama ya, kemudian menjelaskan terkait dengan sakral ya, sakral itu apa ya, profan apa, kenapa masyarakat kita masih ini ya. Ya ini memang sengaja saya jelaskan seperti itu, tidak menjelaskan ke materi karena nanti kita minta lagi di ini ya, dijelaskan. Ya mungkin di pertemuan kali ini kita tidak bisa sampai 9.10 ya, karena juga sisa 1 menit hanya sampai 8.45 ya. Mohon maaf tidak bisa full pada kesempatan ini karena juga Zoom-nya ini ya. Nanti yang untuk kelompok selanjutnya yang belum, berarti nanti bisa di minggu depan ya, mudah-mudahan sudah stabil di minggu depan. Ya baik, terima kasih kepada pemakala dan juga teman-teman sekalian yang lain. Nanti kita diskusikan kembali topik ini di minggu depan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Banyak Bapak.